Katanya dia memilih Islam yang murni, jadi Islam yang langsung dari Al-Quran dan hadis, dan dia nggak mempercayai adanya madhab-madhab. Mohon penjelasannya, Bib. Baik, saya jawab dengan pertanyaan. Dia bisa baca Al-Quran dari mana? Dia bisa baca Quran nggak, temanmu? Bisa. Bisa. Nah, dia bisa belajar Al-Qurannya langsung dari lahir apa gimana? Kira-kira menurut jenengan? Belajar pasti, Bib. Belajar dari siapa? Dari gurunya. Manusia gurunya? Iya. Oh gitu. Terus gurunya itu bisa baca Al-Quran dari siapa itu? Dari gurunya. Dari gurunya lagi? Gurunya lagi itu bisa baca Al-Quran itu dari mana tuh kira-kira? Dari gurunya terus. Nggak ada yang langsung ketemu malaikat Jibril, nggak ada ya? Nggak ada kan, Mas? Nggak ada, Bib. Kemudian nggak ada yang bisa baca Al-Quran dari lahir langsung jelek bisa baca Quran tanpa belajar ke orang lain? Tidak ada kan? Tidak ada. Jadi semuanya berurutan, betul? Betul. Betul? Jadi klaim dari Al-Quran dan Sunnah langsung murni itu mimpinya dia. Bilang sama dia, ketemu sama saya ya, ketemu sama saya biar diobati itu sakit tuh otaknya itu. Iya, sakit tuh otaknya. Bukan ulul albab, bukan orang yang berakal sehat, berarti akalnya tidak sehat itu. Orang yang bilang langsung dari Al-Quran, langsung dari hadis, tidak usah pakai ulama-ulamaan, tidak usah bermadzhab lain sebagainya. Nah sekarang dia memahami wudhu bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Kita semua sudah maklumi, baru saja kita mendengar ulasan dari Said Syekh Alwi. Apa yang disampaikan oleh Said Syekh Alwi ini benar. Apa yang disampaikan Ustaz tadi benar. Kenapa? Kita semua ini belajar agama ini tidak ada istilah murni langsung dari Rasulullah SAW pada zaman sekarang ya, atau kita langsung menerima lewat malaikat langsung, itu tidak ada. Semuanya dengan perantaraan guru-guru kita, dengan perantaraan ulama-ulama kita. Tidak ada yang langsung. Itu sangat benar. Saya sangat setuju sekali apa yang dikatakan oleh Said Syekh Alwi. Kita maklumi. Dan tidak ada salahnya juga kalau kita menerima dari masalah agama ini dari guru-guru kita, kita tidak salah menyimak. Menyimak itu apa? Kita simak apa yang disampaikan oleh beliau. Kita juga maklumi juga. Kita maklum karena beliau, guru-guru kita itu atau ulama kita, bukanlah dia seorang nabi. Ya, bukan pula dia seorang rasul. Bukan pula dia maksum, manusia biasa seperti kita. Boleh jadi ada silap dan salahnya. Makanya kita tidak salah menyimak sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ya tersilaplah langkah dia, kita boleh menegur. Sebagaimana dinyatakan Allah tadi, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling nasihat menasihati dengan kebenaran dan nasihat menasihati dengan sabar. Jadi kalau guru kita salah, jangan kita diam-diam saja, harus kita tegur, gitu maksudnya. Jadi itu sangat penting ya. Jadi saya juga mendukung apa yang dikatakan oleh
Said Syekh Alwi tadi katanya yang bagusnya kita itu katanya dialog langsung itu sangat bagus, saya dukung supaya nantinya ada titik temunya. Jangan nanti ada kita ngomong di belakang lain, di depan lain, itu bagus. Atau kita ngomong di luar, mudah-mudah kita menyalahkan orang, tapi kita tak sanggup untuk memperbaiki orang tersebut. Itu juga kita tidak termasuk orang-orang beriman, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah tadi. Jadi kalau kita tahu orang itu salah, kita siap untuk menasihatinya. Ya, walaupun siapapun, walaupun ulama sendiri pun, kalau salah harus diluruskan, begitu maksudnya. Kena kita juga maklum, kita tidak ada sekarang bertemu dengan Nabi. Walaupun ulama pada zaman sekarang belum ada. Ya, ukuran kita ulama pun, ukuran kita itu hanya sekedar panggilan manusia saja. Apakah pengakuan Allah? Juga kita Allahu a'lam. Kita juga belum tahu. Jadi untuk selanjutnya lebih baik kita adakan dialog atau pertemuan nanti sebagaimana yang dikatakan Said Syekh Alwi tadi. Kapan akan diadakan? Kita temu muzakarah kita. Ya. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan ini langkah awalnya supaya titik temunya ya akan ketemu. Jadi kita tidak mengharapkan siapa yang pintar atau siapa yang menang, bukan itu, tapi kita mengharap ridho Allah. Mudah-mudahan Allah tetap bersama kita. Dan sekali lagi saya mengharapkan adakanlah pertemuan. Saya pertama, kalau ibaratkan untuk pendaftaran, saya yang pertama untuk mendaftar diri. Begitu. Jadi saya tekan ke sini pada Syekh Alwi, kapan ada pertemuannya, nanti beritakan. Mudah-mudahan kita ikut bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.